keenam, engkau pelihara akan lidahmu itu daripada melaknat akan sesuatu daripada makhluk Allah Ta'ala, dan daripada memaki akan sesuatu daripada yang demikian itu. Maka seyogianya jangan engkau laknatkan sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala. Sama ada yang kita laknat itu manusia, tidak boleh, atau yang kita sumpahi dan kita laknat itu binatang, atau yang kita sumpahi itu batu, atau yang kita sumpahi itu kayu atau api atau makanan atau lainnya, apapun yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk lagi lanjut itu kada boleh kita hafal, kada boleh kita hina, kada boleh kita laknat. Sama ada yang kita laknat itu orangnya Islam, kita boleh, atau orang kafir yang tertentu bersambat ngaran, kita boleh. Bersalahan dengan umum, bersalahan dengan hantam beramuk, maka yaitu tiada mengapa seperti firman Allah, laknatullah, atau katanya laknatullah alal kafirin atau laknatullah alal kadhibin, laknat Allah atas orang-orang kafir, kada bersambat ngaran. Laknat Allah atas orang-orang yang berdusta, kada bersambat ngaran. Tapi kalau laknat Allah atas si anu, orangnya belum mati, siapa tahuinya berubah, mati beriman, arah nang menyambati yang nang tasalah. Bahkan menyambati Fir'aun gini, kada bagus juga. Fir'aun dilaknat oleh Allah misalnya, usia seorang mati kafir har jadi anak buah Fir'aun. Baik membaca subhanallah, baik membaca salawat, menyumpahi, menyambat, menghina-hina lawan zat, lawan diri sesuatu, termasuk tadi manusia, termasuk tadi binatang, termasuk tadi batu, termasuk tadi kayu. Jadi orang nang ketujuh menyumpahi, menyambati, mahapak, itu kada menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Seperti yang tersebut di dalam Al-Quran ada. Tetapi yang aula nang bagusnya, walaupun orang itu udah matinya kafir seperti Fir'aun dan lain-lainnya, jangan engkau laknat akan sesuatu. Untung kita ini jangan dibiasakan menyambati orang, jangan dibiasakan menyambati orang, jangan dibiasakan. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala taqta' bisyahadatika ala ahadin min ahli al-kiblati bisyirkin aw kufrin aw nifaqin fa innal muttali'a ala as-sara'iri huwa Allah ta'ala la tadkhul bainal ibadi wa bainallah ta'ala. Artinya kata Imam Al-Ghazali menasihati kita, jangan engkau putuskan dengan saksimu, malah berkata wallahi asyhadu, itu lagi ngomong, bersumpah lagi ngomong, ujarnya atas seseorang daripada ahli kiblat, yaitu orang yang pada zahirnya Islam, yakni jangan engkau hukumkan akan seorang yang demikian itu syirik. Nah, kita jangan langsung menilai orang itu musyrik lagi pakai wallah asyhadu, orang itu syirik. Jangan. Syirik itu kada mudah untuk diambil keputusan, harus dengan teliti dan berdasarkan dalil-dalil yang nyata. Kalau orang yang mengucap dua kalimat syahadat, dada menduakan Allah Ta'ala, orang itu adalah Islam. Bahkan jikalau dia seumur hidup kada pernah berbuat taat dan ibadat, tidak ada tanda-tanda mati dalam kekafiran, jangan dikatakan orang itu musyrik. Inya mati ranai aja, memang orang mati ranai. Santai, kadada nang kaya menyembah berhala, kadada menyembah api, kadada menyembah nang lain dari Allah, kadada menuhanakan. Dan matinya walaupun mungkin ahli maksiat, banyak dosa, kita jangan madakan orang itu syirik atau kafir, jangan. Itu ahli neraka, neraka jahanam, bosnya lagi. Jangan. Siapa yang tahu? Bisakah kita melihat dengan kasat kita? Bisakah kita melihat dilihatkan oleh Allah Ta'ala? Jangan. Atau kita katakan orang itu kafir, atau kita katakan orang itu munafik.
Karena bahwasanya yang melihat atas yang di dalam hati manusia itu yaitu Allah juga tiada lainnya. Nah, kecuali ada tanda-tanda cucur ke pohon, menuhanakan, wahai pohon, engkaulah Tuhanku. Warik takajub mendengar cakap unda aja warik dijadikan Tuhan daripada pohon nang kata kau apa-apa ini dijadikan Tuhan becak unda aja warik entah kalau juga nang meigut-igut betul iya lah. Ada nang menuhanakan pulang matahari, ada nang menuhanakan api, itu sih nang pajah artinya. Selama 1000 tahun nggak ada sing pajahan, pas lahir Nabi Muhammad pajah. Jadi orang Majusi tahu ada keajaiban aneh yang terjadi. Api nang ada suap pajah, jabuannya pajah nih. Yahudi tahu karena ini bisi gaduhan darah Nabi Yahya waktu dibunuh di pohon. Darah itu disimpan yang mereka punya keyakinan saat membeku darah itu terbapak pas kena mencair menetes berarti tanda lahir Nabi akhir. Hari 12 Rabiul Awal itu darah itu mencair dan menetes. Yahudi tahu telah lahir seorang bayi menjadi pemimpin semua umat. Ya, Yahudi ini tahu ya kebenaran, cuma inya kada menerima. Tahu enang bujur tuh tahunya Yahudi. Lan tarda anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi' millatahum. Yahudi itu kada akan puas hatinya kecuali kita mengimamakannya, menurutinya dengan segala bentuk apapun. Nah, itu Yahudi. Lan tarda ankum ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi' millatahum. Sayati zamanun ala ummati. Ya najar Nabi yaqbidul ilma. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an walakin liqabdil ulama. Allah itu mengambil ilmu nang bujur di muka bumi ini bukan langsung mencabut ilmunya, tapi biqabdil ulama, matian orang alim. Batu nang kada alim pengoler dua pulang jadi orang alim. Pengoler bisa juga ada nang takutan jadi orang alim, takutan lapar. Jadi kada pun sekolah jadi ulama. Tapi nang ini kada dajuan nang hendak lagi, ini kada dajuan lagi hendak mengaji ilmu. Akhirnya manusia semua jahil dengan kebenaran. Lalu mereka berfatwa dengan macam-macam fatwa yang kada berdasarkan agama. Hingga nanti suatu saat ada orang jahil banget, inya nang jadi pemimpin dan ikutan. Sehingga kata Nabi, kalau inya itu masuk ke lubang biawak sekalipun, ia bubuhan ikam umpat. Saking bungolnya semuanya andre. Nang mau umpati bungol, nang diumpati bungol. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Al-Yahudu wan Nasara? Apakah mereka itu Yahud? Orang Yahudi ya Rasulullah? Manhum? Siapa lagi selain mereka? Nah, jadi itu penting. Jadi Yahudi itu paling kalah bila kita kada mengumpati gaya mereka itu. Yahudi, tahu ya Pak Yahudi? Nah ini Yahudi. Nah itu, jadi akhirnya kita sabarataan ini jangan kada menuntut ilmu karena Yahudinya menguasai. Bumulinya akhirnya kena itu tadi kan baju nuruti Yahudi, gaya nuruti Yahudi, rambut kujur, kopiah jangan sadang lagi di masa kujur. Lana a'maluna wa lakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Nah, ringkas kata, kita jangan menggaduhi hal ehwal orang sampai wani mengafirkan orang, jangan menjadi semua kafir, semua syirik. Jangan, yang hadang dulu, hadang busiah orang kok ada syirik busiah ya Allah.
Ada orang mengikuti jimat syirik ya, hadang dulu kalau pinak ada kegampangan memadahkan orang syirik. Ada orang mandak banyu di acara maulid syirik, padahal ada keharusan. Janganlah bila acara atau maulid lah memuji Nabi, hendaki aja banyu terkena diminum obat segala penyakit. Banyu apa dulu ya? Ya banyu putih, banyu bir jangan. No bir andak acara maulid Hasan Asraqal diangkatnya pulang, tulis topi miring. Jangan lain ini banyu bujur, banyu biasa, banyu kopi kan, banyu teh, banyu mana yang halal nih. Nah, minta relalah Kamis tadi jamaah sekalian, persiapan hampir 17.000 lebih sampai 19.000, cuma nang datang nang nyata lebih karena ada cukup. Jadi tahun kena tuh kemungkinan ada akan juga kita masyarakat saja sudah. Siapa anak-anak menyumbang nasinya aja datang akan sudah. Kan tahulah mulai hari malam Arba, malam Kemes, hari Kemes, kenapa Badawi seitu banyaknya 17.000. Mungkin sepele sederhana aja, nang bemasak intalo lawan bemasak nasi, nang bemasak udah kegampangan mata kasih siur berataan. Anu aja sanggup aja, alhamdulillah itu bergilir berdama. Dana nang terkumpul di bakul malam Ahad itu 134-an. Itu ada orang dari 15 juta jadi 149 lah. Malam itu 149-an. Jadi kayak apa cara menghabiskan duit nang bubuhannya nih? Ya nang nasi ada mie goreng dua loh, cola. Tambah amplok yang lain yang datang di hari-hari lainnya tuh untuk bakul itu 134 tambah ada sumbangan malam itu juga 15 jutaan di pas 149-an di situ keluarannya 197 dosnya aja kan tahu ada 3 pickup 800 lebih dos itu ini goreng sasak halaman tuh kalau 17.500 mukar ada nang-nang kita pada sulit titik bulan maulid juga gampang 17.000 ya sian hari itu gerimis tapi matahari kita mencongol karena di dalam kitab sudah tertulis bila maulid dibacakan hafat alaihimul malaikat itu akan menaungi tempat di mana dibacakan maulid. Ada mau panas, artinya sadang. Kalau jika matahari menceleng itu dingin aja. Jadi nang kada dapat kada apa-apa. Minta rela, minta ampun, dapat pasti syafaat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kena jujur aja lah, perkirakan 5 bungkus segi seikung. Jadi mulai muka masjid sampai kemana-mana kampung kena dicatat. Kalau buktinya sedikit yang ini, nah ini kamu sasak tukang jalanan, sasak tukang acaranya tak maulid sederhana aja, yang penting tuntung belikan. Bapak bacaan maulid saja atau repot kada? Musikung 5 lah, 5.000 manusianya memberi 5 kali 5, nah selawi ribu dah, yalah. Nah selawi ribu, mendatang 50.000 ya kurang juga. Tapi yang penting kita ciri bahwa kita memuji nabinya kita, nabi kita semua, kita patut memuji, menyanjung. Jadi hikmatnya memuji Rasulullah supaya muntung nih jangan dibiasakan menyambat mahapak. Nah itu jadi memuji aja. Jadi bila ada nang kada tapi bagus, cari nang bagus. Moy baunya bangkai ini jar kada putih aja giginya putih benar kan. Jadi menyambat nang bagus saja. Di awak bangkai itu ada gigi nang putih, gigi putihnya kita sanjung, jangan baunya. Masih juga menengin aja. Itihi masin. Coba itihi ayamnya. Nah, nyamannya ayamnya di kita. Nah, jadi hati kita ini akan membuat suara keluar. Jadi mudah-mudahan kita terbiasa menyambat yang bagus-bagus saja sudah. Dan barakat maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan.
masuk ke rumah orang, ya Allah, panas suasananya, ya Allah, hanyar masuk langsung betimung, papuh, tapi di situ ada bingka lah, lain bingka ruangan, lain lah bingka, masuk kita, masya Allah, kita alhamdulillah ada bingka, itu jangan kita beli, ambil bingkanya, pahit sekali, pahit, ibu teh, alhamdulillah, kita luar biasa, pernah dan ini. Jadi kita nang baik-baiknya aja, bingka kan aman, wadai dalam hati aja Pak, alhamdulillah wadai. Coba aja kada dijulungi orang bingka. Jadi nang bagus-bagus saja tak berharap mudahan hati ini suci dan bersih. Berharap mudahan hati ini bersih suci. Ini menyambat lah, menyambat. Ini menyambat. Yang menyambat ini dibiasakan nang bagus-bagus, nang baik-baik. Kalau rapat besar kita harus ngomong belak-belakan, ngan rapat tuh kan wa amruhum syura bainahum, artinya cari nang kada bagus demi dibagusi, kan kayak itu, demi dibagusi artinya mencari nang bagus, ngarannya menyambat nang kada bagus demi dibagusi, kan kada apa-apa. Ada ini menyambat nang kada bagus sagan mahapak, itu nang kada boleh, menghina dan merendahkan orang, itu nang kada bagus dan kada boleh. Maldi melaknat. Cirinya wali abdal itu kada pernah menghina sesuatu apapun. Wali abdal itu berciri ada atribut khusus hatinya, tapi kada pernah mahapak apapun, semua bagus, semua baik. Karena bahwasanya yang melihat atas yang di dalam hati manusia itu yaitu Allah Ta'ala juga tiada lainnya, maka jangan masuk engkau antara hambanya Allah dan antara Allah Ta'ala. Yakni jika engkau lihat akan seseorang yang pada zahirnya Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, istimewa pula jika ia mengamalkan akan amal orang Islam seperti sembahyang dan puasa dan membayar zakat dan naik haji dan barang sebagainya. Gawiannya kayak kita juga, sembahyang 5 kali dalam sehari semalam, kita padahkan kafir ladang dulu, ya Allah, berzakat kayak kita Islam juga. Nah kecuali ada nanti namanya nyala, nyar kita tagur, kita padahkan salah belum tentu syirik juga. Kada sembahyang kada syirik belum, kecuali nyidinya sembahyang kada wajib lagi lawan unda hore unda lulus nya, nah itu kafir dah. Lulus sembahyang di mana ijazahnya? Pokoknya nanggawian tuh kurang kada sing sembahyangan seumur hidup, jangan dipadahkan kafir. Kalau uli kita kada sembahyangnya, kada suah berzakat seumur hidup, kafir. Nang kafir itu menduakan Tuhan, menghina sahabat, memusuhi Nabi. Buka dalam kitab kan Marqatus Su'ud, Sulamut Taufiq, buka kitabnya ada Asbabur Riddah, sabab orang kafir itu apa-apa dikaji dulu, hanya mengafirkan orang. Penderannya tersalah, perbuatannya tersalah, keyakinannya tersalah, 3 penyebab kafir. Bila 3 macam ini dilakukannya apa-apa, baru orang itu diputuskan kafir. Menghina Rasulullah habis-habisan, mahapak Rasulullah misalnya habis-habisan, kafir. Atau sahabat Nabi dihapaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kafir. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana idh qala li sahibihi wa huwa fil ghar la takhaf wa la tahzan. Quran udah bilang idh qala li sahibihi, ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, ada kegampangan, Allah yang berkata, Abu Bakar Siddiq sahabatnya Rasulullah, apa? Jalan gua, la takhaf wa la tahzan, Abu Bakar, jangan takut, jangan gemetar, innallaha ma'ana, Tuhan membantu, menolong dan membela kita. Masuk dalam gua. Orang-orang kafir pun mencari Rasulullah dengan memakai seseorang yang mencium jejak kaki, ahlinya masalah baca cari orang yang bersembunyi, itu dibawanya bertamu bujur pas di muka lawang gua, di sini ingat kehabisan Rasulullah, memang pidik ahlinya baca cari. Tapi anehnya di muka gua itu detik itu juga dhannul hamama wa dhannul ankabut ala
khairil bariyati lam tansut wa lam tahuni. Burung dara beintalu lawan sarang kabibitak ada. Ayo, itu kabibitak paling laju bikin rumah hari itu. Jadi gampangan maka lubang buat tuh bono. Jadi burung dara ketekok nyampe pintalu. Jadi orang kafir kada mungkin, karena bilanya ada sarang laba-laba dan ini kan mungkin kawa manusia lewat pasti hancur. Lawan burung dara pintalu ini mau kada mungkin ada orang lewat. Padahal jika betunduk sedikit aja mereka kelihatan berdua Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, sedikit aja betunduk, tapi kada mau betunduk. Nah itu Tuhan mengawal Rasulullah tanpa pengawal, Tuhan menjaga Rasulullah tanpa tentara, cukup dengan kabibitak dan burung dara. Kabibitak aja. No, jadi jangan pada gampangan. Juliet kabibitak itu nah untung mana? Inya nang menggaduh Rasulullah ya, menolong Rasulullah. Kada gampangan. Kabibitak yang tidak menutup kemungkinan min ahlil jannah. Oh itu masuk surga tuh kabibitak. Burung dara tuh masuk surga karena dia bantu Rasulullah. Anjing ashabul kahfi aja masuk surga. Coba kena mungkin kita masuk surga lah dari kabibitaknya Rasulullah. Nang menggaduh, menyayangi, memelihara Rasulullah dapat syafaat. Ada kegampangan. Jadi langsung burung dara jadi talut. Ajaib. Karena di Mekah kan banyak burung dara. Itu waktu Nabi Isra Mi'raj. Siapa yang dibawa? Sayyidina Abu Bakar. Berduaan lagi. Enggak ada teman. Jalan kaki, jalan. Inilah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Hendak tulak aja di kepungnya oleh orang kafir di muka rumah, ya kan? Mau kelilinginya, pada betes. Ada orang tua, jadi dua. Itu ada jaga, jangan menggurinya. Bila Nabi keluar kaca. Nabi hari ini, malam ini hari lebih jauh daripada Mekah. Nang orang tua bejenggot itu ya iblis. Iblis tahu juga kisah. Melihat juga nanti aneh-aneh janggal-janggal tuh hari dan malam itu. Biar Tuhan ambil pasir hamburakan ya guringan berita kita buat iblis. Jadi iblis seumur-umur hidup lah, seumur-umur hidup iblis itu terguring hari itu. Kada mengantuk lagi rabah iblis. Iblis mendengar manakibnya tahuinya. Kada lawas lewat Nabi. Bangun, hubungan nang guringan tadi. Sayyidina Ali berselimut. Selimutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangun kok ada Nabi, ada aja. Siang kata Sayyidina Ali. Santai aja sih. Kurang taguh. Ini timpas sih kementok. Sayyidina Ali ini tahan tungkis. Ada gampangan, ada kajiannya. Biar Sayyidina Ali tahu lah kehebatan yang diberi Tuhan nih. Seandainya langit ini ada pingkutannya, udah putar di sini. Sayang bulat. Sayyidina Ali itu jaga, ilmunya tinggi. Jibril datang. Assalamualaikum. Salam. Situ kan lawangnya Rasulullah. Rasulullah gudang. Kalau bujur situ lawang 4 betakun. Di mana Jibril sekarang? 6 betakun ini Jibril. Cengang sini ke atas, kanan kiri muka belakang, nyawa. Di markas hilang. Biar menyamar kayak apa aja nyawa di sini Alin tapi nandu nyawa Jibril. Jadi ya Jibril 100. Ana madinatul ilm wa aliyyun babu. Menghina Sayyidina Umar kafir. Ya Tayyibah, Ya Tayyibah, Ya Zawal Ayyana Ushtaqna Bik Wal Hawa Nadana Wal Hawa Nadana. Apa sambungan syairnya? Sayyidi ya Aba Bakrin
hubbukum fil qiyamah al-akhiri wa umar ifadihi, apa sambungannya itu, wa kada sayyidi Uthman, sayyidi Uthman. Orang yang memusuhi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dia tinggal tuh syair, dia nggak berani nyebut Sayyidi ya Bakrin, Abu Bakar, hubbukum fil qiyamah dukhri, cinta ulun sama sampeyan itu adalah bekal ulun ke negeri. Mencintai Sayyidina Abu Bakar pasti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Umar ismihi bi umri wa kadza Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ya. Sambungannya apa setelah itu? Ya Ali ya ibn Abi Talib minkum masdarul mawahib ya tura al-urani hadib indakum afdalul ilmana afdalul ilmana. Baru muji Sayyidina Ali, 4 sahabat. Tapi orang yang musuhi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dia tinggal syair pertama, dia sebut syair kedua. Jangan diumpati. Orang namanya hina sahabat, Abdurrahman bin Auf dihinanya, Zubair bin Auf dihinanya, sahabat-sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasulullah min ahlil jannah, dan lagi sahabat-sahabat yang lain yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga bighairi hisab. Harithah bin Suraqah yang ketika wafatnya mati dalam peperangan, ibunya datang, ya Rasulullah, anak ulun mati di medan peperangan, ulun hanya satu tanya ya Rasulullah. Apa wahai ibunya Harithah? Apakah anak ulun di surga atau di neraka? Kalau anak ulun di surga, beruntung ulun yang melahirkan inya. Kalau inya di neraka, seumur hidup ulun akan menangis setelah ini. Anakmu bukan di surga, tapi surga yang khusus dijadikan Tuhan buat surga VVIP. Nabi yang ngomong. Maka katanya ibunya Harithah, bakhin lak, untungnya ikam nak, untungnya ikam nak. Senyum sang ibu. Semua ada hadis sahih. Ini sahabat Nabi yang 10 yang bila khatib ke zaman bahari pasti nyebut yang 10 itu. Tapi pasti itu kebanyakannya tuh. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Ubaidah bin Jarrah dan lain sebagainya, Sa'ad, Sa'id bin Abi Waqqas, Zaid bin, dan seluruhnya, dan lagi sahabat-sahabat Nabi semua. Ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Semua sahabatku adalah bagaikan bintang, siapapun yang kalian ikut, kalian akan selamat. Nah, jadi kata ada orang mahapak lawan sahabat Nabi, apalagi mahapak Nabi, ya Allah, jangan diumpati, biar inya tuh guru dari aras. Jangan diumpati. Abu Bakar itu kada masuk surga, kada ada jaminan masuk surga, nah udah jadi diumpati. Apalagi ada nang wani memandangkan Rasulullah itu kada masuk surga, kada ada jaminan masuk surga, hadang dulu. Di mananya dalilnya, di mananya buktinya, jangan diumpati, biar inya guru dari aras. Mau turun ketepek-ketepek nih, berulang begamis betongkat, jangan diumpati. Surga itu miliknya Rasulullah. Nah ini, nah itu nyata kafirnya, ada dalilnya ya Allah. Teman kurangnya kerja apa-apa pun peminum menja kafir. Ada buatan itu minum menja kata kafir itu haram menja haram. Orang berselawar handap haram menja haram, mengkafir kada. Orang bercawat misalnya masuk masjid jami, haram mengkafir kada kafir bercawat nih aja. Jangan bercawat betilanjang bulat masuk ke masjid jami. Maka di pengimaman ratakan sab
nama Allahu Akbar. Ya, tapi orang ini kita curigai wali cuma betilanjang bulat apa nih? Oh mungkin bila jadi imam tuh harus betilanjang dulu, maksudnya hati, jangan mengaku, jangan diisi apa-apa, telanjang dulu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut ini wali. Nah kada wali bang, jangan diumpat di beran meja. Nah hari tontongnya ini baju ini senawa panas nokler baju cakap nonton itu ini halus disupan tak nanti bisa ya duruk sih selawar kalau undang kacang dibisai belemah lembut mucil juga. Kita jangan sampai kayak orang gila, kita menyangit lah sampai lakinya apa berdarah-darah menangisnya orang gila menangis. Santai, jangan langsung menuduh macam-macam. Jangan pada kegampangan ini kamu sembahyang aja, orangnya naik haji aja, maka jangan engkau itikadkan dan jangan engkau hukumkan dan jangan engkau sangkakan mereka itu pada batinnya itu menyekutukan Allah Ta'ala atau ia kafir atau ia munafik. Jangan, kada boleh. Karena tiada engkau ketahui akan yang di dalam hati mereka itu, dan hanya sungguhnya Allah Ta'ala jua yang mengetahui akan barang yang di dalam hati manusia itu. Maka seyogianya jangan engkau hukumkan akan seseorang dengan syirikkah atau dengan kafirkah atau dengan munafik. Yalah, nyatakanlah halaman-halaman kitab nih, kitabnya halamanku 168. Nah nyabut orang mencari halaman tiap minggu betakun halaman, catat pintarai takun londa 168 pun kok bisa nyambungkan lagi nah. Bisa jika baru kitab nah, dan jangan engkau cela akan seorang daripada makhluk Allah. Ini timpang, jangan diululu. Pokoknya makhluk Allah itu jangan, makhluknya artinya awaknya itu nah. Dan jangan engkau hinakan dan jangan engkau laknat akan mereka itu, tetapi seyoginya engkau muliakan akan segala hamba Allah Ta'ala itu, dan jangan engkau cela akan segala makhluk Allah Ta'ala itu. Dan jika sesuatu yang lain daripada manusia sekalipun, ya dari batu, kayu, pohon, dan dari karena inilah sungguhnya adalah Nabi SAW tiada pernah mencela akan makanan. Nah ya tak kemasinan dimakan siden, hambar makan siden. Nabi itu Nabi guru ajar, nggak ada belajar penyambatan. Bener masihnya bongolnya bongol tambuk. Ini anak kawin seorang pemasak ini apa hubungannya? Kemasinan nak kawin, kakak hambaran gimana kawin-kawin Nabi kalau soal makanan itu sih bukan, tapi maka dasar bujur kita nih lah dahan penyambatan juga, dahan sarwan jadi bisa bermasak tuh, masak aja kan. Nah baras keturutuyan menyambut kalambikan jadi bubur aneh gila basi buang cari ayam ya, tapi pintar juga ayam kejadiannya yang dihapak kamu. Nabi jikalau sidin ingin ia akan makanan itu maka dimakannya, dan jika ia tiada ingin akan dia maka ditinggalkannya akan dia, dan tiada dicela akan dia. Nabi itu maksudnya manusia ini lain-lain mah ada nang ketujuh durian makan, nang kada ketujuh durian jangan hapak durian. Ada nang ketujuh mangga nah makan, ada nang kada ketujuh mangga ini. Ada nang ketujuh manggis nah makan, nang kada ketujuh jangan hapak. Enggak apa? Ada nang ketujuh macam-macam nih ketujuhinya. Nah, apa? Ada juga nang kada ketujuh lalu nasi itu kada ketujuh ngeliat nasi aja muak, jangan diapak. Berani aja pak. Ini ada musim lain-lain. Ada nang ketujuh kambing, no lalu lawan ayam apa? Enggak aja lawan ayam ini bermusuh. Turun ke tanah ya patoknya tak. Kenapa orang jual menyambat bermusuh? Jangan diapak. Duit tuh, apa bedanya? Ini ratusan ribu, nalah ini ratusan ribu. Ini rapi, bersih, hanya keluar. Ini ya Allah. Macam-macam bau di situ. Acan iya, tapi semua mau gumpal pulang. Membedakan lah kita. Apa? Ini siatus. Kan ini nukar rokok sama berapa bungkus, ini nukar rokok sama berapa bungkus. Jangan dihina. Buacak tuh nak gurunya. Kabaran nih.
100.000 acan ke duit ini kan dasar penyambatan, untung ke dasar penyambatan katan bola anak tuh ya temen nyambati orang aja kalau bini unggat itu bungol banget aja gitu jangan bahasa sambatan bungol orang nikmati dulu nang adan ini dasar penyambatan liwat kan bola anak orang aja kalau sebenarnya sambatan orang dulu bungol mana tadi ini jemput tamu orang tapi mau enggak nih nyambati orang nggak dapat loan orang aja kalau mungkin baunya apa panen nyonya lain kayak nyonya dia yang lain kan harum mana ntar cium harum nyonya kayaknya tanah buah apa kerjaan bungolnya tak kenapa kali pandir tentang bola anak tukar paham juga laki emang kayak itulah borenya tuh bola anak mengkarasin di plus kan dulu pasang ketiga buting di bibir sini supaya jangan pandir dan nu ini tidak ada menyangkut sampai bongol kami menang hari kata aja kita menang hari nabi ini kenyamanan tahu dah minta sahuti dasar penyambatan ya lah dikira ada dalam ini meski jaminan itu kurang bacaan dulu bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana tok belintuk kenapa kakak mengerti juga salah baca kesalahan apa kan mengerti juga lalu berusaha pulang membangunkan maka 15 menit ini waktunya nah itu hukumnya guru pembacaan pulang lancar bacaan pulang tahalap jangan nyanyi sahutan nikah itu tak lambat tunai aja pengulang Allahumma jannibna syaitan jannibna syaitan ma razaqtana tak terintuk tuh terlibat ke sini dikarik pun sesengmaknya pun dikarik jangan labat apalagi sudah menguning bulunya pas benar bulu jagung tuh anak ini lo macam-macam menjelar dikarik mucil dikarik salupet pun nah panjang bulu pada tumbak ini hukum 40 hari tuh harik gundul potong poni tak boleh juga gunting kambra nah amalan supaya berkuat lah nafsu karik ini tuh karik dikarik tadi lelakian ada bebinian sunat bercabut amun tahan mun kada tahan karik juga pegamat mengarik ini hukum sunat bercabut toh ya Rasulullah Allahu Akbar maka lawan kekapit jenggot itu negara laki ya pulang mencabut akan boleh lah gue belajar boleh aduh ini kada paham akan adi ingat aku adinya adalah lakian sunat dikarik emang bapak minal iman betabas itu termasuk iman betabas barang tabasan rumput ini arti hadis itu bang an-nawafah minal iman betabas itu termasuk daripada iman panjang bulu nih tabasnya lawan nongkrong parang bongkol kata kegampangan itu katanya rumputnya lagi nanti cabut tihangnya pagar kan di Pak ini memang hadir nih ya Allah sesadangnya kita basi bang jamu selawar kada kesungsungan turun bakatok kada becawat kada betapi warak ya Allah hilang tihang batu nisan hilang sepanjang rumput pada kuburan nih mbak
Nah, Nabi itu bila ketujuh makan, bila kata-kata jangan mahatak, jangan menyambati, cari yang bagusnya gitu. Dan Rasulullah, Allahu Akbar. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam annaka yawmal qiyamati la yuqalu laka lima lam tan'an fulanan wa lima sakatta anhu. Itu melakukan di waktu sudah. Dalam sedikit lagi. Bal lima lam tan'an iblis tula umrika wa lam tusaddil lisanak bi dzikri wa lam tus'al anhu wa la tutalab bihi yawmal qiyamah wa idza la'anta ahadan min khalqillah tulifta bih wa su'ilta anhu wa lam tadu wa la tadummanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala. Imam Ghazali menasihati lagi lawan kita, ketahui olehmu bahwasanya engkau pada hari kiamat kena tiada dikata bagimu, kita kada ditakuni betapa tiada engkau laknat akan si fulan, kita kada ditakuni. Kenapa nyok kada menyumpahi Fir'aun, kita kada ditakuni itu. Kita kada umpat nih menyumpahi Fir'aun, kenapa kada ada pertanyaan itu. Dan lagi tiada dikata bagimu, kada ada juga orang menakuni betapa engkau diam daripadanya, kada umpat nih, kada apa-apa. Bahkan jika tiada engkau laknat akan iblis seumur hidupmu sekalipun, dan tiada bimbang lidahmu dengan menyebut akan dia, niscaya tiada ditanya akan dikau dari seumur hidup. Kita kada pernah menyumpahi iblis, kan ditakuni. Kenapa nyawa ada menyumpahi iblis, sepupu iblis kenyama kada bertakun itu kan. Kalau ini pindah sana kada tapi umpat cuma ini iblis, kalau pindah pula iblis mendukung kada menakuni itu Tuhan. Dan tiada dituntut akan dikau dengan dia pada hari kiamat. Dan apabila engkau telah laknat akan seseorang, tapi bila kita melaknat daripada makhluk Allah, itu malah niscaya dituntut akan dia, malah itu yang ditakuni. Kenapa nyawa malah apa kurang, apa alasan nyawa, dan ditanya akan dikau daripadanya pada hari kiamat. Dan jangan engkau cela akan sesuatu dari barang yang telah dijadikan oleh Allah. Nah,